Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan proposal skripsi, tesis, dan disertasi. Kita ketahui bahwa skripsi, tesis, disertasi merupakan sebuah karya ilmiah yang fenomenal yang harus dibuat oleh mahasiswa, baik S1, S2, maupun S3, ya, sebagai syarat kelulusan. Nah, ini merupakan tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa supaya bisa lulus dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, tentu pertama diawali dengan sebuah proposal. Karena skripsi, tesis, disertasi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika atau isu tertentu dalam kehidupan masyarakat sesuai bidang keilmuan masing-masing mahasiswa, sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan tertentu. Untuk mahasiswa S1 akan membuat skripsi, sedangkan mahasiswa S2 akan membuat tesis, dan mahasiswa S3 akan membuat disertasi. Nah, bagaimana membuat proposal skripsi, tesis, disertasi? Ini seringkali membuat mahasiswa itu bingung untuk melangkah. Apa dulu yang harus dibuat? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Nah, untuk itu dibuatlah outline supaya mempermudah teman-teman mahasiswa untuk menyusun proposal tadi. Outline ini merupakan rangkaian ide-ide yang akan dibuat. Ya, jadi berangkat dari permasalahan ditemukan dulu, maka kemudian dibuatlah outline, garis besarnya itu seperti apa, supaya lebih mudah untuk menyusun proposal tersebut. Nah, untuk itu kali ini kita akan bicara mengenai format proposal itu apa saja sebenarnya di dalamnya. Format proposal itu umumnya ada halaman judul, halaman pengesahan, dan isi proposal itu sendiri. Memang masing-masing universitas, masing-masing perguruan tinggi itu memiliki pedoman yang berbeda-beda, memiliki panduan yang berbeda-beda dalam pembuatan proposal, skripsi, tesis, maupun disertasi ini. Tapi pada umumnya pasti ada 3 hal pokok tadi. Ya, ada halaman judul, ada halaman pengesahan, kemudian isi proposal itu sendiri. Nah, isi proposal itu apa saja? Isi proposal itu masing-masing juga berbeda. Ya, tapi ada kesamaan, pasti ada kesamaan. Ya. Dan semuanya itu pasti ada hal-hal sebagai berikut. Ada judul, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada kerangka teoretik, atau ada juga yang menggunakan tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, jadwal penelitian, kemudian orisinalitas penelitian, kemudian sistematika penulisan, daftar pustaka. Nah, itu isi dalam proposal. Jadi pertama, proposal itu pasti ada halaman judul. Nah, halaman judul itu sendiri itu ada logo universitas atau perguruan tinggi masing-masing. Kemudian yang kedua ada tulisan proposal skripsi atau proposal tesis atau proposal disertasi, kemudian judul, ya, judul skripsi atau tesis atau disertasi, kemudian nama mahasiswa yang menyusun, kemudian NIM-nya, gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada nama pembimbing, gitu ya, nama pembimbing. Ada juga yang tidak menggunakan nama pembimbing di halaman judul ini, tapi pada umumnya disebutkan nama pembimbing di depannya tersebut, di samping nanti ada di halaman pengesahan. Kemudian setelah itu fakultas apa atau program studi apa, kemudian di bawahnya universitas atau perguruan tinggi apa, kemudian tahun pembuatan. Nah, pada umumnya halaman judul itu isinya seperti itu. Kemudian baru ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini untuk menunjukkan bahwa ini sudah disahkan atau
rancangan untuk pengesahannya itu nanti pasti ada pembimbingnya siapa, nama mahasiswanya siapa, gitu ya. Nah, kemudian pendahuluan. Tadi kan isi skripsi itu setelah judul ada pendahuluan. Nah, pendahuluan sendiri itu isinya ya, dalam outline itu isinya apa saja? Ada latar belakang, kemudian ada permasalahan, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian kerangka pemikiran. Nah, ada yang menggunakan tinjauan pustaka, bukan kerangka pemikiran tapi tinjauan pustaka. Kemudian kerangka pemikiran itu sendiri ada yang membedakan antara kerangka konseptual dan kerangka teoretik. Nah, di sini isinya apa? Adalah teori-teori atau konsep-konsep yang akan digunakan untuk menganalisis nantinya. Nah, ini ada kerangka pemikiran atau ada juga yang menggunakan tinjauan pustaka. Nah, ini kemudian selanjutnya, kerangka berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian itu isinya apa saja? Nah, ada pendekatan penelitian, kemudian spesifikasi penelitian, kemudian jenis dan sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data. Ya, masing-masing berbeda, masing-masing universitas berbeda, tapi pada pokoknya biasanya ada hal-hal tersebut. Itu yang paling pokok biasanya ada itu ya. Kemudian juga jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu isinya apa saja? Ada persiapan, ada penyusunan proposal, kemudian review proposal, kemudian ada kegiatan pengumpulan data. Ya, baik data kepustakaan maupun lapangan, kemudian analisis data, kemudian penyusunannya tuh penyusunan tulisan akhir, yaitu skripsi, tesis atau disertasi tadi ya, kemudian jadwal untuk ujian, kemudian juga perbaikan atau revisi. Nah, ini jadwal penelitian. Kemudian orisinalitas. Nah, orisinalitas ini juga penting dalam outline itu diberikan orisinalitas karena nanti harus membandingkan tulisan Anda dengan tulisan sebelumnya ya. Nah, jadi harus ada orisinalitas karena ini menunjukkan kebaruan dari tulisan saudara. Baik skripsi, tesis, disertasi ini harus ada kebaruan, harus berbeda dengan sebelumnya. Meskipun sudah dibahas sebelumnya tetapi harus berbeda. Jadi ada hal baru di sini. Kemudian sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini menggambarkan mengenai isi tulisan saudara, mulai dari bagian awal sampai akhir. Ya, mulai dari judul, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya ini adalah daftar pustaka ya. Nah, ini harus sinkron semuanya tadi ya. Jadi dari kesemuanya tadi nanti kan harus sinkron semuanya. Nah, inilah dibuatlah outline tadi. Jadi outline itu sangat penting. Kalau kita sudah menemukan permasalahan nanti tinggal mengisi kalau sudah ada outline atau ada garis besarnya tadi. Misalnya sudah menemukan judul, karena sudah ada masalah kemudian bukan judul, nah dimasukkan ke dalam judul. Nah, kemudian setelah judul tentukan permasalahannya apa, kemudian latar belakangnya apa, tinggal mengisi. Nah, itulah outline tadi untuk mempermudah supaya kita tidak bingung untuk melangkah harus mana dulu yang harus dibuat. Nah, itulah dibuatlah outline tersebut. Inilah outline dalam pembuatan proposal skripsi, tesis, dan disertasi. Ini sangat penting untuk memudahkan kita semua dalam pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Dan selanjutnya nanti akan kita bahas juga mengenai isi proposal itu sendiri itu seperti apa. Ya, misalnya pendahuluan itu apa dan seterusnya. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semua. Dan silakan subscribe, like, dan share yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.